Di sini saya sedang melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata, dan di sini saya akan melakukan observasi mengenai pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Pasien COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Hal ini tentu menjadi perhatian semua elemen masyarakat, khususnya elemen pemerintahan. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19. Salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan. Pandemi COVID-19 ini telah mengubah pola pembelajaran yang semestinya tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut daring. Dalam proses pembelajaran online, orang tua mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu mendampingi anak saat pembelajaran online berlangsung. Tidak hanya itu, orang tua juga harus memberi motivasi dan semangat kepada anak-anaknya agar anak mau belajar. Nah, di sini sudah ada Ibu Mas Pupah ya Bu? Ibu Mas Falah ya Bu, punten. Ibu Mas Falah yang mempunyai anaknya kelas 5 SD sama kelas 2 SMP ya Bu. Nah, di sini saya akan ngobrol sedikit ya Bu mengenai pembelajaran ketika online. Nah, Ibu, saya mau nanya, kalau misalnya pas pertama respon Ibu sebagai orang tua ketika pembelajaran sekolah diganti yang asalnya tatap muka diganti menjadi pembelajaran daring, pembelajarannya di rumah, gimana Bu? Perasaan Ibu ya, atau misalkan kesan pertamanya? Kesan pertama ya tadinya kan enakan di sekolah. Jadi kan Ibu mah banyak, maksudnya Ibu kerjaan banyak kan, kadang kuliah juga ke sawah. Ya gimana ya, agak repot dikit lah. Agak keberatan berarti ya Bu. Dikit. Nah, berarti kendala yang dihadapi Ibu sebagai orang tua selama pandemi ini harus mendampingi anak sekolahnya gimana Bu? Kendala apa yang Ibu hadapi? Kendala apa yang Ibu hadapi? Ya tadi Ibu menyebutkan Ibu keberatan karena Ibu mungkin Ibu juga kerja ya. Mungkin itu salah satunya yang menjadi kendalanya. Iya, yang menjadi kendalanya itu. Enggak, anak kan Ibu enggak cuma 2, jadi agak repot lah. Emang Ibu punya anak berapa Bu? Ibu 6, cuman yang udah kerja 2, yang udah punya suami 1, udah punya istri 1. Cuman ya kalau lagi di rumah Ibu mah ya Ibu ya agak kerepotan aja. Agak kerepotan karena Ibunya kerja ya. Iya. Itu kendalanya. Nah Bu, kalau misalnya soal kuota internet itu jadi hambatan anak untuk sekolah nggak Bu? Ya kadang Neng. Kadang. Ya kan sekarang mah kadang ada bantuan dari sekolah, dari pihak sekolah kan ada kuota, dikasih kuota. Kalau dikasihnya berapa Bu? Mungkin berapa Dek? 75 giga. 75 giga iya. Itu suka kepakainya berapa bulan atau berapa minggu Bu? Paling lama 2 minggu 3 minggu ya deh ya. 2 minggu 3 minggu pakai. Oh, berarti alhamdulillah ya sedikit membantu gitu. Kendala yang dihadapi Ibu sebagai orang tua ketika mendampingi anaknya belajar di rumah apa Bu? Ya mungkin kalau Ibu kan dulu pelajarannya nggak seribet sekarang gitu. Mungkin ya. Kalau dulu kan nggak, ya belajarnya cuman biasa-biasa aja. Kalau sekarang mungkin agak sedikit ribet tuh karena pertama pemahaman kita orang tua jadinya nggak sama. Udah gitu anaknya juga mungkin pola penerimaannya dijelaskan sama tidak dijelaskan mungkin berbeda gitu aja. Soalnya kan kalau online mah udah dikasih ini materinya, sudah disuruh belajar sendiri terus orang tuanya yang ngejelasin. Pas begitu nanya kan, begitu nanya kita nggak ngerti gitu. Berarti itu jadi salah satu kendala untuk memahami materi dari anaknya ya Bu? Iya. Berarti itu materinya juga ya jadi kendala. Nah Bu, kalau misalnya kan anak meskipun kelas 3 SMA suka jenuh nih di rumah, suka belajar di rumahnya. Nah, cara Ibu buat anaknya biar bisa tetap belajar gitu kayak gimana Bu? Ya kita takut-takutin aja, misalkan nilainya berkurang atau nilainya jadi jelek atau tidak bisa menjawab pas begitu nanti pas masuk gitu. Soalnya kan kita nggak tahu sampai kapan Ibu belajar. Ya dikasih support aja, semangat biar dia tuh tetap belajar sekalipun di rumah gitu. Nah,
Ibu, menurut Ibu pembelajaran online membebani orang tua nggak, Bu? Agak sedikit membebani. Sedikit. Kenapa, Bu? Karena kan kalau misalkan di sekolah ada waktu, jeda waktu gitu. Kalau di rumah kan ya terkadang anak itu semangat belajar, terkadang enggak gitu. Jadinya waktunya habis buat belajar gitu. Enggak bisa ya bantu-bantu sedikit-sedikit kan. Kalau di kelas 3 SMU tuh udah mulai bisa lah kalau cuci piring gitu, bantu-bantu gitu. Buat sedikitnya, soalnya kalau di rumah mah terus belajar. Iya, terus Bu. belajar. Kalau misalnya menurut Ibu ada kelebihan sama kekurangannya nggak, Bu, dalam pembelajaran online? Ya kelebihannya mungkin bisa jadi lebih cepat untuk guru, tapi untuk si anak jadi lebih telat. Telatnya kan nggak ada penjelasan. Paling dibantu sama orang tua aja ngejelasinnya ya. Sedikit-sedikit kalau misalkan orang tua itu memang tahu. Bu, kalau misalnya menurut Ibu ada kelebihan dan kekurangannya nggak dari pembelajaran online? Ya mungkin kekurangannya itu si anak-anak itu jadi kurang ini belajarnya gitu, kurang Kalau khusyuk kata aja Ibu gitu. kalau kata Ibu kurang semangat ya. Kurang semangat Karena lah mau itu belajarnya gitu. Ibu sama anak Ibu. Kalau Nah, di sekolah gitu. beda kan, ketemu sama Beda. gurunya, ketemu sama teman-temannya, ketemu Wawasannya sama kurang gitu Nah, maksudnya. mungkin Walaupun sepintar-pintarnya si anak di rumah sama di sekolah itu beda. Kalau menurut saya gitu. belum dapat pelajaran sosialnya. Iya. Walaupun kata kita ini pintar si anak, tapi kan nggak tahu kalau misalkan di sekolah. Nanti kalau di sekolah mah kayak gimana ya, Bu? Kalau kelebihannya kira-kira apa, Bu? Ya kelebihannya mah bisa terpantau aja. Terpantau jadi anaknya. nggak kemana-mana sih. Ada di rumah, Ada di sama rumah. Ibu tahu anaknya perkembangannya kayak gimana Iya, gitu gitu tiap aja jamnya. Di bawah happy aja. Kalau nggak di bawah happy mah pusing. Nah, Bu, ada nggak tempat khusus buat anak Ibu belajar di rumah? Gitu, misalkan biar anak Ibunya nyaman belajarnya, suka di mana gitu? Enggak, di rumah aja. Enggak, di rumah aja. Emang udah nyaman di rumah karena udah terbiasa, jadi udah biasa wes si anak teh belajar gitu. Belajar ya. Jadi sebelum main teh harus belajar dulu gitu. Nah, Ibu, harapan Ibu mengenai pendidikan nanti ke depannya gimana, Bu? Ya pengen nama normal aja Pengen seperti normal kembali seperti seperti sedia dulu, kala ya. gitu. Pengen Jadi, secepatnya. pengen gitu. secepatnya, Bu. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, agar kita semua bisa kembali ke sekolah masing-masing ya, kayak gitu. Paling gitu aja, Bu. Iya. Makasih banyak ya, Bu, atas Sama-sama. waktunya.